Like, I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new baller. Bitches on my line. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Nadia Stefani dari Prodi Tadris Matematika kelas 4A. Nah, di video kali ini saya akan membahas penyelesaian salah satu soal matematika mengenai taksiran interval kepercayaan selisih proporsi. Dengan mata kuliah Statistika Lanjut dan dosen pengampu Ibu Betty Dian Wahyuni MPD Mat. Langsung saja simak videonya ya. Nah, soalnya adalah dua sampel acak yang satu terdiri dari 500 pemudi dan 700 pemuda yang mengunjungi sebuah pameran telah diambil. Ternyata dari sampel acak tersebut 325 pemudi dan 400 pemuda menyukai pameran tersebut. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsi pemuda dan pemudi pengunjung pameran dan menyukainya. Nah, langsung saja ke jawabannya. Nah, kita cari dulu persentase pemudi yang menyukai pameran atau P1 sama dengan 325. 325 itu adalah jumlah pemudi yang menyukai pameran tersebut. Per 500 itu jumlah pemudinya dikali 100% sama dengan 65%. Jadi P1-nya sama dengan 65%. Selanjutnya persentase pemuda yang menyukai pameran atau P2 sama dengan 400. 400 itu adalah jumlah pemuda yang menyukai pameran. Per 700 yaitu jumlah pemuda semuanya dikali 100% sama dengan 57%. Jadi P2-nya adalah 57%. Nah, selanjutnya kita cari nilai Q1, yaitu sama dengan 1 dikurang P1 sama dengan 1 dikurang P1 tadi kan 65%, berarti 1 dikurang 65% sama dengan 35%. Q2 1 dikurang P2 sama dengan 1 dikurang 57% sama dengan 43%. Nah, N1-nya sama dengan 500 itu jumlah semua pemudi dan N2 sama dengan 700 yaitu jumlah semua pemuda. Nah, ini adalah rumus untuk mencari jawabannya, yaitu V1 dikurang V2 itu terletak di antara P1 dikurang P2 dikurang Z setengah Y akar P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2 dan P1 dikurang P2 ditambah Z setengah Y akar P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2. Nah, itu rumusnya. Nah, sebelum kita memasukkan nilai-nilainya, ada yang kita harus lakukan dulu, yaitu mencari nilai akar P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2. Nah, ini sama dengan kita masukkan P1-nya itu kan 65%, jadi kan kita ubah 0,65. Q1-nya itu kan 35%, kita ubah 0,35. Per N1-nya itu kan adalah 500. Ditambah P2, P2-nya itu kan 57%, kita ubah 0,57. Terus Q2-nya kita ubah juga 0,43. Per N2-nya itu adalah 700. Nah, sama dengan hasilnya 0,0284. Nah, selanjutnya kita cari juga nilai Z setengah Y-nya. Jadi, kita masukkan dulu Z setengah Y sama dengan Z setengah Y-nya itu kan adalah 95%, yaitu interval kepercayaannya. Kita ubah jadi 0,95. Jadi, setengah dikali 0,95 adalah 0,475. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Z itu dengan cara melihat tabel distribusi normal atau lambangnya Z ya. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan tabel distribusi normal atau Z. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, kalau kita mencari tadi kan nilai Z-nya itu kan kita harus mencari Z yang nilainya 0,475 kan. Nah, nilai 0,475 itu terletaknya adalah di bagian ini. 0,475. Jadi nilai Z adalah, kita lihat dulu di bagian Z-nya itu. Nah, dia terletak di angka 1,9. Jadi kita tulis dulu 1,9. Selanjutnya kita lihat juga yang kolom atasnya itu terletak di angka keberapa dia, yaitu angka 6. Kita tambahkan 6. Jadi nilai Z adalah 1,96. Nah, ini adalah hasil yang telah kita dapatkan tadi, yaitu P1 0,65, P2 0,57, Q1 0,35, Q2 0,43, N1-nya 500, N2-nya 700. Sedangkan nilai akar P1 Q1 per N1 plus P2 Q2 per N2-nya adalah 0,0284. Nah, ini kita tinggal masukkan rumus-rumusnya yang tadi. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan saja nilainya. P1 0,65 dikurang P2-nya 0,57 dikurang Z setengah Y-nya adalah 1,96. Terus akar itu tadi hasilnya adalah 0,0284.
Nah lanjut, 0,65 dikurang 0,57 adalah 0,08 dikurang 1,96 dikali 0,0284 adalah 0,0556. Yang sebelah kanannya perbedaannya yaitu dijumlahkan. Sedangkan yang kiri tadi kan dikurangkan. Nah jadi jawabannya adalah V1 dikurang V2 itu terletak di antara 0,024 dan 0,136. Nah itulah jawabannya. Nah, sekian video kali ini, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.